Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Nisari. Materi kita hari ini masih transformasi geometri ya. Yang akan kita bahas di video ini, insya Allah kita akan bahas perputaran atau rotasi. Ya. Sebelum masuk ke rotasi, Miss ingatkan lagi, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi, ingat ya, transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Ya, jadi proses untuk mengubah posisi atau bentuk benda. Lalu apa sih transformasi geometri itu? Nah, kita kan lagi belajar transformasi geometri nih. Transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan ya dari suatu posisi awal X, Y menuju ke posisi lain yang nantinya kita sebut dengan X aksen, Y aksen. Nah, transformasi geometri ini terdiri dari 4 yang akan kita bahas. Pergeseran, translasi ya, sudah Miss bahas di video sebelumnya. Lalu pencerminan atau refleksi, sudah dibahas juga di video sebelumnya. Dan di video kali ini insya Allah akan kita bahas tentang perputaran atau rotasi. Dan yang terakhir yaitu perkalian atau dilatasi. Oke, kita mulai nih pembahasan tentang rotasi. Perputaran atau rotasi itu adalah perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat atau sudut tertentu. Ya, jadi rotasi itu pokoknya si titiknya atau nanti objeknya, bendanya diputar dengan suatu pusat tertentu. Ya, dan sudutnya tertentu. Jadi mau diputarnya dengan ukuran sudut berapa gitu. Kalau satu putaran kan 360 derajat. Nah, ini diputarnya sampai berapa derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, pada rotasi, sudut rotasi di level SMP ini yang akan dipelajari adalah 4 sudut istimewa, yaitu sudut 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, jadi untuk level SMP, 4 sudut ini yang akan dibahas. Nah, arah rotasi. Nah, rotasinya itu kan bisa arah ke kiri atau ke kanan, atau bahasanya itu bisa berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Nah, untuk menentukan sudutnya nanti, ketika arah putarannya berlawanan jarum jam, nah berarti putarnya ke arah kiri gitu ya, maka sudutnya positif. Nah, jadi kalau berlawanan jarum jam, dia positif. Nah, sebaliknya, jika searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Nah, sedangkan titik pusat rotasinya untuk level SMP, kita akan pelajari titik asalnya yaitu 0,0. Ya. Jadi titik pusat rotasinya itu di titik asal, di titik 0,0. Nanti di jenjang selanjutnya di SMA, ini sudutnya akan lebih luas lagi, dan titik pusat rotasinya pun tidak hanya di 0,0. Nah, di level SMP kita batasi hanya sudut rotasinya pada sudut istimewa dan titik pusatnya pada titik asal. Nah, contoh rotasi apa sih? Nah, semuanya insya Allah udah pernah naik komi diputar ya. Kalau di Dufan tuh biang lala. Nah, itu contoh rotasi. Jadi pusatnya itu yang tengah-tengahnya sumbunya. Terus apa yang dirotasinya? Kita si orangnya ini. Tadinya ada di bawah, terus dia naik. Misalkan tiba-tiba si mas-masnya berhentiin. Baru putarnya 1/4 putaran. Jadi kita ada di kanan. Terus diputar lagi, kita sampai puncak. Nah, itu berarti putarannya 180 derajat. Nah, dan seterusnya. Ya. Pusatnya adalah di sumbunya itu. Nah, di tengah-tengahnya persis. Nah, itu titik pusatnya. Jadi kita ini yang dirotasi, kita yang diputar-putar. Nah, itulah contohnya rotasi, komi diputar. Terus si biang lala. Oke. Nah, di sini Miss ulang lagi ya, bahwa rotasi itu yang kita akan pelajari adalah pusatnya 0,0 atau titik asal. Lalu diingatkan lagi bahwa jika searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Nah, kalau digambarkan seperti ini kurang lebih.
Jadi ada suatu segitiga nih, Miss gambarkan segitiga ABC. Nah, diputarnya 90 derajat pertama ke kiri berarti ya. Kalau berlawanan arah jarum jam kan berarti ke kiri. Nah, jadi dari kuadran 1 di sini menuju ke kuadran 2. Nah, posisinya gini, berputar ke kiri. Lalu diputar lagi jadi di sini, diputar lagi jadi ke sini. Nah, jadi ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Dengan pusat sini 0,0. Nah, kalau agak sulit menggambarkannya, maka Miss rumuskan seperti ini. Jika sudut rotasinya 90 derajat, berarti dari arah sini, kuadran 1 menuju ke kuadran 2 di sini, ya. 90 derajat berarti ya, dari sini ke sini. Atau disebut juga min 270, makanya dari ingat kalau sudut negatif berarti kan arah jarum jam nih. Berarti dari sini ke sini, terus ke sini, berarti kan 90, 180, 270, berarti maksudnya jika rotasinya 90 derajat positif atau 270 tapi negatif, maka tadinya titiknya X, Y menjadi dibalik. Dibalik menjadi YX tapi min Y-nya. Nah, kalau Miss gampangnya biasanya kalau 90 maka dibalik depannya berubah tanda. Jadi dibalik dulu terus berubah tanda. Gitu ya. Lalu kalau yang sudut rotasi 180, nah 180 ini mau arah kiri ataupun kanan, tetap nilainya. Jadi 180 plus ataupun sudut min 180 sama posisinya di sini. Ya. Jadi kalau kita putar ke kiri atau putar ke kanan 180 derajat, posisinya tetap di sini. Nah, yang 180 kalau tadinya X, Y, dia tetap X, Y, tapi dua-duanya berubah tanda. Jadi min X, min Y. Gitu ya. Jadi Miss ulangi, kalau 90 dia berubah tanda, kalau dia 90 dibalik terus depannya berubah tanda. Kalau 180 nggak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Nah, yang ketiga, sudut rotasi 270 derajat yang positif, berarti posisinya di sini, atau min 90. Jadi diputar ke kanan sebanyak 90 derajat, jadi posisinya di sini. Nah, kalau yang ini dia dibalik tapi belakangnya yang berubah tanda. Nah, gitu ya. Jadi diulang lagi nih. Kalau 90 derajat dibalik, depannya berubah tanda. Kalau 180 derajat tidak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Kalau 270, maka dia dibalik, belakangnya yang berubah tanda. Nah, yang terakhir, sudut rotasinya 360 derajat atau min 360 derajat. Nah, ini sebenarnya dia tidak kemana-mana. Karena kalau 360 derajat itu kan satu putaran, dia balik lagi ke posisi awal. Sehingga kalau tadinya X, Y, ya tetap X, Y. Karena kalau satu putaran, tadinya Miss ada di titik sini. Nah, dia muter satu kali, ya balik lagi ke sini. Mau muter ke arah kanan, balik lagi ke titik awal. Oke, jadi diulangi lagi nih cara menghafalnya. Kalau 90 derajat, dibalik, lalu depannya berubah tanda. Kalau 180 derajat, tidak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Kalau 270 derajat, dia dibalik, belakangnya berubah tanda. Dan terakhir 360 derajat, kagak ada yang dirubah. Karena memang posisinya tidak berubah. Kembali ke titik awal. Oke, nah kita coba latihan soalnya. Oke, yang pertama, aksen adalah bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Koordinat titik A adalah, koordinat titik A aksen adalah, jadi ditanya titik bayangannya. Oke, berlawanan, pertama kita analisis dulu nih. Berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya positif atau negatif? Positif. Ya, berarti berlawanan, maka sudutnya positif 90 derajat. Nah, kita ingat, tuliskan aja rumusnya di sini. Kalau ada A, X, Y, lalu rotasinya itu O, sudutnya 90 derajat. Nah, 90 derajat tadi apa?
dibalik. Nah, dibalik dulu nih, terus depannya berubah tanda. Nah, jadi ketika kita punya titik A 3,5 dirotasikan 90 derajat, maka bayangannya adalah kita balik nih. 5-nya kita balik di sini. Lalu tadinya 5-nya positif, jadi negatif. Mudah gitu. Mudah ya? Nah, coba satu soal lagi deh. Jika suatu titik min 3, 3,-2. Nah, ini ketutupan nih. Jika suatu titik 3,-2 adalah hasil rotasi sebesar 180 derajat, maka titik asalnya adalah, nah, kita ingat bahwa kalau ada 180 derajat, titik A, X, Y 180 derajat, maka bayangannya gimana? Bayangannya tidak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Nah, berarti kalau ada titik 3,-2 dirotasikan terhadap 180 derajat, maka bayangannya ya udah tinggal dua-duanya berubah tanda. Jadi min 3,2. Oke. Satu lagi. Bayangan titik A 2,6 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X adalah, nah ini double nih. Kita analisa dulu searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya min. Ya, sudutnya min 90 derajat. Nah, min 90 derajat itu sama seperti apa? Sama dengan plus 270. Ya udah, kita ingat deh bahwa kalau terhadap 270 tadinya X, Y menjadi apa? Menjadi dibalik. Nah, dibalik tapi belakangnya yang berubah tanda. Sehingga kalau ada titik 2,-6 lalu dia dirotasikan dengan 270 derajat, maka bayangannya menjadi kita balik. Jadi min 6, min 2. Nah, terus katanya dilanjutkan lagi nih terhadap sumbu X. Masih ingat kalau terhadap sumbu X? Terhadap sumbu X, Miss tulis di sini deh. Kalau terhadap sumbu X, X, Y terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah terhadap sumbu X berarti apanya yang nggak berubah? X-nya. Maka X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y. Berarti terhadap sumbu X, tadinya min 6 tetap min 6, tadinya min 2 jadi 2. Oh, udah deh. Ya, gampang ya. Intinya sih tadi kalau rotasi itu 90 derajat itu sama kayak min 270. Berarti dibalik, depannya berubah tanda. Kalau 180 sama kayak min 180. Tidak dibalik, tapi dua-duanya berubah tanda. Kalau 270 sama kayak min 90. Dibalik, belakangnya berubah tanda. Nah, terus materi yang ketiga ini tadi, soal yang ketiga, digabungkan sama pencerminan. Maka di video-video sebelumnya harus mantep lagi nih ya. Kalau ada yang lupa, boleh dicek lagi video-video Miss sebelumnya. Oke? Mudah-mudahan di video ini bisa difahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, bisa direview lagi, diulang lagi videonya. Oke? Mudah-mudahan di latihan soal-soalnya pun nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kita ketemu lagi di video Miss Sari selanjutnya.